Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko. Pada hari ini kita akan membahas tentang puasa. Puasa itu kita bahas dari pengertian puasa. Jadi asal dan arti kata itu adalah menahan atau mencegah. Dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siam, yang artinya dalam agama Islam menahan diri dari makan dan minum dan dari segala apa yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat yang tertentu. Jadi waktu dimulai sejak kita berniat ketika sahur dan sampai dengan terbenamnya matahari pada waktu sore hari. Selanjutnya puasa itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Puasa wajib itu pada bulan Ramadan yang menjadi salah satu rukun Islam yang 5. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Puasa Ramadan wajib dikerjakan apabila sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian cara mengetahui permulaan Ramadan. Seperti yang kita tahu, yang pertama adalah dengan melihat bulan atau ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini biasanya dilakukan oleh pemerintah atau dinas-dinas terkait, kemudian diumumkan awal pertama kali puasa. Kemudian yang kedua, apabila bulan tidak terlihat, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Kemudian dengan menggunakan ilmu hisab atau perhitungan. Tapi ilmu hisab ini sudah jarang sekali dilakukan. Yang lebih sering dilakukan yaitu dengan melihat bulan. Kemudian apa sajakah syarat-syarat wajib puasa? Yang menjadi syarat wajib puasa yakni diwajibkan berpuasa pertama adalah orang Islam, karena puasa ini tentunya dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Kemudian yang telah dewasa atau balik. Kemudian anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, tetapi apabila kuat mengerjakannya, dia diajak juga mengerjakannya. Jadi dia diajak juga berpuasa sebagai latihan. Kayak di Indonesia ada puasa zuhur, kemudian puasa sampai asar, hanya untuk melatih dan anak-anak yang belum balik. Kemudian orang berakal atau bukan orang gila atau mabuk, jadi dia sadar, bukan orang yang sedang ada di RSJ atau sedang mengalami gangguan mental. Kemudian orang yang kuat berpuasa, jadi orang itu sehat dan mampu untuk berpuasa. Kemudian orang yang lemah karena sakit atau sangat tua boleh tidak berpuasa, tetapi bisa membayar fidyah. Hari ini diterangkan dengan cara yang pertama, orang yang tidak kuat ini dalam artian orang yang sakit. Sekarang ini baru musimnya virus corona atau muncul wabah-wabah yang menyebabkan orang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Misalnya dia sedang sakit keras, dalam kondisi operasi, atau dalam proses pemulihan dari sakit. Selanjutnya syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua tamyiz, yang artinya dikerjakan oleh orang atau anak yang telah dapat membedakan antara makan dan bukan, atau antara menyakitkan dan tidak, sebagaimana manusia biasa, bukan anak yang terlalu kecil dan bukan anak yang gila. Yang ketiga yaitu suci, ini khusus bagi wanita, artinya dia suci dari nifas atau dari haid. Jadi wanita yang sedang nifas atau sedang datang bulan tidak sah jika berpuasa, tetapi masih berkewajiban qada, artinya wajib berpuasa pada waktu lain sebanyak hari yang ditinggalkan.
Kemudian tidak dalam hari yang dilarang untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah rukun puasa. Yang pertama berniat, yaitu niat puasa wajib seperti yang kita lakukan pada waktu bulan Ramadan, harus pada malam, tidak pada paginya. Artinya pada malamnya dalam hati kita masing-masing telah ingat, bermaksud atau telah terdetik bahwa aku besok akan berpuasa wajib Ramadan karena Allah. Adapun puasa sunnah boleh niat pada pagi harinya. Menahan diri dari makan dan minum serta daripada yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian cara mengerjakan puasa sebaiknya dikerjakan sebagai berikut. Kira-kira jam 3 waktu setempat kita bangun untuk makan atau makan yang dinamakan dengan makan sahur. Dalam makan sahur itu tentunya berniat atau bersengaja untuk berpuasa karena Allah untuk keesokan harinya. Artinya dalam hati telah berbunyi, aku besok akan berpuasa wajib sunnah karena Allah. Mulai waktu imsak, jadi ketika imsak pada pagi hari mulai menahan lebih kurang 10 menit sebelum fajar subuh, berkumur dan berhenti makan dan minum, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Setelah ternyata matahari tenggelam, segeralah berbuka atau waktu berbuka ketika mulai azan maghrib. Oke. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa pertama adalah masuknya benda seperti nasi, air, asap rokok dan sebagainya ke dalam rongga badan dengan disengaja. Apabila karena kelupaan maka tidaklah batal puasa. Jadi nggak boleh juga ngerokok, kemudian apa-apa yang masuk dalam rongga badan secara sengaja maka dapat membatalkan. Kemudian muntah dengan sengaja atau orang yang muntah karena sakit dan terpaksa tidak batal puasanya. Kemudian bersetubuh, ini bagi yang sudah menikah ini bisa membatalkan. Kemudian keluar mani atau istima, jika keluar mani karena mimpi tidak batal. Jadi kalau karena disengaja ini bisa membatalkan. Kemudian karena melahirkan anak atau nifas, ini khusus bagi wanita. Kemudian datang bulan haid khusus bagi wanita karena berubah akal atau gila. Jadi tiba-tiba dia gila, mungkin karena ada permasalahan, banyak utang, atau karena konflik hidup. Kemudian karena murtad kalau dia sudah berpindah agama. Oke, sampai di sini dulu kita membahas tentang seluk-beluk puasa. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.